Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan proposal untuk tugas akhir UAS nanti, mata kuliah model dan simulasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Tazkiyah Fajriati. Di sini ada rekan saya yaitu ada Alif Prambudi, ada Ariel Abdul Razak dan Muhammad Ghazali. Ini kami akan membawakan tema yaitu simulasi tentang arus lalu lintas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alif Pramudi Fadil Akbar dengan NPM 2022 1310003. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu bagian yang ini ya, yang rumusan masalah. Oke, yang pertama itu ada 2 poin ya. Dan yang pertama itu adalah bagaimana variasi jumlah kendaraan memengaruhi aliran lalu lintas. Nah, untuk poin dasarnya gitu ya, permasalahan pertama yang ingin saya teliti adalah bagaimana variasi jumlah kendaraan memengaruhi aliran arus lalu lintas ya. Jadi kalau misalkan yang kita ketahui gitu ya, kalau jumlah kendaraan yang melintas di suatu jalan atau di ruas jalan atau di perempatan itu kan berbeda-beda ya, bervariasi dan tergantung waktunya, lokasi dan juga situasi tertentu seperti jam sibuk atau jam libur gitu atau hari libur. Nah, contohnya nih ya di poin pertama itu, kalau misalkan ya saya berangkat pada hari atau jam kerja, misalkan saya ingin kuliah di jam 7. Nah, ada berapa banyak sih jumlah kendaraan yang ada di jalan itu ya? Pastinya akan bervariasi dan akan banyak gitu ya. Dan juga jumlah kendaraan ini cenderung lebih banyak ya, sehingga menjadi hambatan gitu ya, atau terjadi peningkatan kepadatan di hari kerja gitu ya. Nah, kalau misalkan di malam hari itu justru arus atau kendaraannya itu lebih sedikit gitu dibanding pagi pada jam atau hari kerja. Mungkin akan sama halnya seperti pada hari libur ya. Di hari libur itu justru kebalik. Di hari libur itu yang saya alami itu ketika pagi hari Minggu itu jalan akan terlihat lebih sepi ya. Tapi kalau misalkan kita udah masuk ke malam hari itu jalan mungkin akan lebih ramai ya dikarenakan para pengendara atau para orang-orang yang berkendara ini sudah mulai pulang dan juga sudah mulai bersiap untuk besok bekerja gitu ya. Nah, dalam simulasi ini, metode Monte Carlo ini sangat membantu sekali, guys. Nah, untuk metode mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Nah, langsung saja kita lanjut ke bagian kedua. Yang kedua itu bagaimana cara mengelola persimpangan agar aliran kendaraan tetap lancar dalam kondisi padat. Oke, ini poin yang kedua ini sangat penting ya. Ya, sebagai seorang mahasiswa gitu ya, saya merasakan itu bagaimana capeknya, bagaimana rasa stresnya mungkin ya kita saat ini berkuliah, kita tuh sudah jam mepet gitu ya, kita mau kuliah, misalkan kita kuliah di jam 8, sementara di jam 7.30 tuh masih di perjalanan gitu ya, dikarenakan macet. Nah, itu poin kedua yang ingin saya teliti juga ya. Nah, permasalahannya bagaimana gitu ya, cara mengelola persimpangan itu ya. Nah, caranya, persimpangan ya, apalagi mungkin persimpangan tuh kalian mungkin familiar dengan perempatan mungkin ya, kalau orang Bandung atau orang Sunda ya, perempatan gitu ya, yang menjadi titik krusial gitu ya, yang sering terjadi atau menyebabkan kemacetan ya. Contohnya yang paling krusial tuh ada di kalau kalian orang Bandung tuh ada perempatan Kircon atau perempatan Samsat ya. Itu benar-benar kalau kalian pagi, apalagi hari Senin, kalian kuliah pagi atau kerja pagi, mungkin kalian akan merasakan rasa macet yang sangat amat panjang gitu ya di perempatan Samsat itu ya, perempatan Samsat ya, Soekarno-Hatta itu ya. Nah, contohnya itu yang tadi saya jelaskan gitu ya, di perempatan Samsat ataupun Kircon itulah pokoknya Maya. Nah, kita pakai metode Monte Carlo lagi mungkin ya, dikarenakan itu bisa memprediksi juga gitu ya, bagaimana aliran itu padat atau enggak gitu ya. Nah, oke, saya akan pause terlebih dahulu ya. Mungkin seperti itu saja ya yang saya jelaskan, dikarenakan untuk hal-hal yang lainnya itu
Apalagi untuk metode untuk apa ini pengembangan network ini tuh dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya hanya menjelaskan tentang rumusan masalah. Baik, kita lanjut ke rekan saya. Terima kasih. Kemudian di sini ada metode yang menggunakan metode Monte Carlo Simulation. Yaitu simulasi Monte Carlo adalah teknik statistik yang menggunakan pembangkitan bilangan acak untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang kompleks. Metode ini sering digunakan untuk memperkirakan probabilitas dari berbagai hasil dalam situasi yang tidak pasti. Kemudian yaitu ada traffic light optimization model, yaitu model optimasi lalu lintas bertujuan untuk menentukan durasi optimal dari lampu lalu lintas berdasarkan kondisi lalu lintas yang dinamis. Model ini memanfaatkan data real time untuk menyesuaikan siklus lampu lalu lintas agar lebih efisien. Selanjutnya, mengapa kami memilih proyek ini? Karena pertama ada relevansi masalah aktual, yang dimana kemacetan lalu lintas merupakan masalah global yang sangat relevan, terutama di daerah perkotaan yang padat. Masalah ini tidak hanya memengaruhi efisiensi waktu masyarakat dalam perjalanan, tetapi juga berdampak pada ekonomi serta lingkungan. Oleh karena itu, mengatasi masalah ini memiliki nilai signifikan dalam konteks pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kemudian kedua ada manfaat optimalisasi. Dengan simulasi arus lalu lintas, berbagai skenario dapat diuji secara virtual sebelum diterapkan di lapangan. Ini memungkinkan perencana atau pengelola lalu lintas untuk memahami dampak dari perubahan kebijakan terhadap efisiensi lalu lintas. Dengan pendekatan ini, waktu tunggu kendaraan dapat diminimalkan yang pada akhirnya mengurangi konsumsi bahan bakar, mempercepat perjalanan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Kemudian fleksibilitas model, menggunakan pendekatan berbasis agen seperti yang ditawarkan oleh NetLogo, memberikan fleksibilitas dalam menciptakan model simulasi yang realistis. Kemudian, kontribusi sosial. Hasil simulasi tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan data dan hasil dari simulasi ini, pemerintah atau pihak terkait dapat membuat kebijakan transportasi yang lebih efektif, seperti desain ulang jaringan jalan atau pengaturan ulang jadwal lampu lalu lintas. Selain itu, pengurangan kemacetan berkontribusi langsung pada pengurangan emisi kendaraan bermotor, mendukung upaya keberlanjutan lingkungan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang terpenting, dari kontribusi sosial ini, dari proyek ini, karena menurut kami ini sangat bermanfaat sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan dari proyek yang kami buat, yaitu proyek simulasi lalu lintas. Yang pertama, mengelola lalu lintas secara optimal untuk menghindari kemacetan. Optimalisasi ini bertujuan untuk menemukan pola pengaturan lalu lintas yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi potensi penumpukan kendaraan di titik-titik yang rawan macet. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu perjalanan dan penggunaan jalan. Nah, dengan simulasi ini, kita dapat memprediksi skenario lalu lintas yang lebih baik, sehingga waktu tempuh para pengguna jalan itu menjadi lebih singkat dan pemanfaatan jalan bisa menjadi lebih maksimal. Lalu yang ketiga, menilai pengaruh ketidakpastian, misalnya variasi kendaraan, terhadap efisiensi lalu lintas. Nah, faktor ketidakpastian seperti perbedaan jumlah kendaraan, jenis kendaraan, ataupun perilaku pengemudi dapat dianalisis untuk memahami sejauh mana sih pengaruhnya terhadap kelancaran lalu lintas. Secara garis besar, itu saja untuk saat ini tujuan dari proyek kami ini, dan semoga
ketiga tujuan ini dapat tercapai dengan baik.